Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para suster, frater dan bruder yang dicintai Tuhan, berjumpa kembali dengan program Api Karunia Tuhan, edisi baru, edisi pengantar Kitab Suci Perjanjian Lama. Dalam kesempatan edisi baru ini, Bapak Kardinal akan menyampaikan kepada kita cara membaca Kitab Suci Perjanjian Lama. Akan diuraikan tentang siapa pengarang kitab-kitab suci Perjanjian Lama. Mereka adalah manusia-manusia yang menulis kesaksian iman mereka dalam konteks budaya dan situasi zaman itu. Sungguh menarik, maka mari kita merenungkan, mendengarkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudara sekalian, dalam perjumpaan yang lalu kita sudah menyelesaikan percakapan tentang perjanjian baru. Yang terakhir kita bicarakan adalah tulisan terakhir kitab Wahyu. Sekarang kita akan mulai dengan perjanjian lama. Itu artinya mulai dari kitab Kejadian, kitab yang pertama. Namun sebelum kita mulai dengan mempercakapkan tulisan-tulisan yang bermacam-macam di dalam perjanjian lama itu, saya merasa perlu untuk memberikan sedikit atau banyak pengantar. Karena apa? Inilah alasannya. Ketika kita berbicara mengenai perjanjian baru, tulisan-tulisan perjanjian baru itu cakupan waktunya relatif pendek. Kalau kita ambil misalnya mulai dari Yesus wafat sekitar tahun 30 sampai dengan tulisan terakhir perjanjian baru yaitu tahun 100-110 Masehi. Hanya 100 tahun. Paling banyak. Penulis-penulisnya kurang lebih juga jelas. Tidak demikian dengan perjanjian lama. Periode yang dicakup di dalam perjanjian lama itu sangat panjang. Kita ambil contoh misalnya, kalau kita berbicara mengenai Abraham, secara historis, peristiwa Abraham itu bisa dicari oleh para ahli sejarah terjadi sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Itu peristiwa panggilan pertama. Sementara kitab Perjanjian Lama selesai kisahnya boleh dikatakan dengan peristiwa Makabe. Itu terjadi sekitar tahun 150 Masehi. Jadi hitungan tahun-tahunnya sangat kasar, tidak persis. Itu berarti peristiwa sejarah yang dicakup oleh perjanjian lama itu dari tahun 1800 sebelum Masehi sampai dengan tahun 150 sebelum Masehi. Kalau dihitung itu 1650 tahun. Sangat panjang. Demikian juga penulisan kitab sucinya, perjanjian lama. Kalau di dalam perjanjian baru ya sekali lagi pendek ya. Kalau surat Paulus itu mulai ditulis tahun 50 misalnya, tulisan-tulisan awal, berhenti pada tahun 100-110, paling-paling 60 tahun. Sementara menurut para ahli kitab suci, penulisan kitab suci perjanjian lama
itu mulai sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, dan prosesnya mungkin baru selesai pada tahun 100 sebelum Masehi, 900 tahun. Panjang sekali. Belum kalau kita bertanya siapa yang menulis. Waktu kita bicara tentang perjanjian baru, kira-kira jelas siapa yang menulis surat-surat Paulus, Injil jelas siapa yang menulis. Tetapi kita ambil contoh misalnya kitab Raja-Raja yang di dalam bacaan harian dibacakan pada hari-hari ini. Siapa yang menulis kitab Raja-Raja itu? Siapa yang menulis kitab Kejadian, kitab Keluaran, meskipun sekarang namanya Taurat Musa, kelima buku Musa. Apakah Musa yang menulis? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu membutuhkan latar belakang supaya dapat dijawab dengan baik. Itulah sebabnya saya merasa perlu untuk sekali lagi mencoba menjelaskan bagaimana kitab suci perjanjian lama itu terjadi. Prosesnya panjang, menyangkut sejarah bangsa Israel sejak panggilan Abraham sampai nanti dengan awal perjanjian baru. Sejarah bangsa-bangsa di sekitarnya juga tidak mudah untuk dilacak, tetapi kiranya perlu supaya kita mempunyai pengertian. Nah ini, mempunyai pemahaman yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gereja. Jadi tidak langsung membaca teks, kemudian nilai rohaninya begini, itu nanti. Sekarang yang akan dibicarakan lebih-lebih adalah pengetahuan, pemahaman. Perkara nanti di dalam proses mencoba mengerti dan memahami itu, kita masuk di dalam tanda petik nilai-nilai atau makna rohani dari teks-teks yang kita bicarakan, itu adalah ilustrasi. Dengan demikian, saya merasa perlu sekali lagi untuk memberikan semacam pemahaman dasar. Siapa dan bagaimana kitab suci itu terjadi. Kitab suci perjanjian lama. Siapa pengarang-pengarangnya? Kalau bisa diidentifikasi. Kalau tidak, lalu terusnya bagaimana? Apakah masih bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini adalah kitab suci, bukan kitab biasa? Untuk itu, nah sekarang saya mulai, tadi itu pengantar. Untuk menjawab pertanyaan itu, pengarang-pengarang dan proses terjadinya kitab suci, pertama-tama saya ingin mengutip lagi ajaran gereja resmi. Bukan pendapat saya, tetapi ajaran gereja resmi yang bisa kita pakai untuk menanggapi berbagai macam pertanyaan kalau ada orang yang tanda petik meragukan kitab suci itu. Moga-moga jelas arahnya. Saya mulai. Untuk menjawab pertanyaan siapakah pengarang kitab suci, ada ajaran resmi gereja yang terdapat di dalam konstitusi dogmatis mengenai wahyu ilahi, Dei Verbum, artikel 11. Ini kuncinya. Dulu pernah kita bicarakan, dulu. Waktu kita bicara mengenai Dei Verbum, sekarang diulang supaya semakin jelas. Saya bacakan teksnya begini. Yang diwahyukan oleh Allah dan yang termuat serta tersedia dalam kitab suci telah ditulis dengan ilham Roh Kudus. Nah, kata ini, ilham Roh Kudus menjadi kunci. Sebab Bunda Gereja yang kudus, berdasarkan iman para rasul, memandang kitab-kitab perjanjian lama
maupun Perjanjian Baru secara keseluruhan, beserta semua bagian-bagiannya, sebagai buku-buku yang suci dan kanonik, karena ditulis dengan ilham Roh Kudus, dan mempunyai Allah sebagai pengarangnya. Jadi kalau ditanyakan, siapa yang mengarang kitab suci? Jawaban pertama, menurut ajaran resmi gereja ini adalah Allah sebagai pengarangnya. Serta dalam keadaannya demikian itu diserahkan kepada gereja. Itu baru bagian pertama dari ajaran resmi gereja. Nah, sekarang bagian yang kedua, masih dari artikel yang sama. Tetapi dalam mengarang kitab-kitab suci itu, Allah memilih orang-orang yang digunakannya. Jadi memilih orang yang digunakannya, orang yang seperti apa, sementara mereka memakai kecakapan dan kemampuan mereka sendiri. Nanti akan ditunjukkan bahwa pengarang kitab suci itu bukan juru tulis atau tukang ketik kalau ada mesin ketik. Bukan. Mereka memakai kecakapan dan kemampuan mereka sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kombinasi itu supaya sementara dia berkarya dalam dan melalui mereka, semua itu dan hanya itu yang dikehendakinya sendiri, dituliskan oleh mereka sebagai pengarang yang sungguh-sungguh. Betapapun sulit memahami kalimat ini, tetapi itulah ajaran gereja resmi. Jadi, pengarang yang pertama adalah Allah lewat ilham Roh Kudus. Yang kedua, Allah menggunakan orang-orang dengan kemampuan kecakapan mereka. Jadi orang-orang itu merdeka, bebas. Tetapi, nah ini, kombinasi antara Allah sebagai pengarang dan manusia yang merdeka sebagai pengarang itu menghasilkan, saya kutip, semua itu dan hanya itu. Jadi bukan yang lain-lain. Yang dikehendakinya sendiri. Dituliskan oleh mereka sebagai pengarang yang sungguh-sungguh. Moga-moga jelas. Jadi kitab suci itu kalau ditanyakan yang mengarang siapa? Allah lewat ilham Roh Kudus. Manusia yang punya kemampuan dan kecakapan. Buahnya adalah semua yang ditulis oleh pengarang ini, entah bagaimana itu terjadi, itulah yang namanya iman, yang ditulis oleh para pengarang itu, semua dan hanya itu sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang pertama. Konstitusi Konsili Vatikan II, Dei Verbum nomor 11. Yang kedua, konsekuensinya apa? Kalau Allah sebagai pengarang dan manusia yang merdeka dan hanya menuliskan kehendak Allah. Konsekuensinya beberapa. Satu, suatu tulisan dinyatakan sebagai kitab suci nanti oleh gereja tidak sekedar berdasarkan mutu sastra. Jadi bahasanya indah, kalimat-kalimatnya logis, bukan itu. Karena apa? Karena kitab suci itu adalah pengungkapan iman, pernyataan iman yang berkembang di dalam gereja. Jadi bukan sastra melulu, tetapi tulisan itu memang mempunyai ciri sastra, tetapi sekaligus adalah pernyataan iman
yang berkembang di dalam gereja sejak awal, dan itu semua berada di bawah bimbingan Roh Kudus. Itu yang pertama, konsekuensinya. Yang kedua, pernyataan dari Konsili Vatikan II itu bukan tanpa dasar. Dasarnya bahkan sudah ada di dalam kitab suci sendiri. Kita masih ingat ketika kita berbicara mengenai surat kepada Timotius, 2 Timotius bab 3 ayat 16, jelas sekali di situ dikatakan bahwa tulisan-tulisan itu ditulis dengan ilham Roh Kudus. Demikian juga di dalam 2 Petrus bab 1 ayat 19, bab 3 ayat 15 sampai 16. Jadi mulai dari situ, bahwa kitab suci ditulis dengan ilham Roh Kudus, ini diterima sejak awal, dikembangkan di dalam gereja, yang juga hidupnya dibimbing oleh Roh Kudus. Dengan demikian, pernyataan bahwa kitab suci ditulis dengan ilham Roh Kudus oleh pengarang-pengarang yang bebas, itu mesti diterima sebagai atau dengan sikap iman. Di situ persis perbedaan dengan faham yang berkembang yang ada di dalam komunitas-komunitas agama yang lain. Jadi faham tentang kitab suci kita, kitab suci Katolik, sangat jelas ditegaskan di dalam konstitusi dogmatis mengenai wahyu ilahi itu. Dengan demikian, meskipun yang menulis adalah orang-orang tertentu, kita mengatakan kitab suci adalah sabda Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau demikian, peranan pengarang itu apa? Dikatakan dengan sangat jelas di dalam ajaran itu bahwa pengarang itu adalah pengarang yang sungguh-sungguh. Artinya apa? Tadi sudah disinggung gambarannya, pengarang itu bukan alat mati di tangan Allah. Bukan. Jadi kalau misalnya Allah mengarang dan manusia itu adalah alat tulis, alat mati, kan dia tidak menentukan apa-apa ini alat tulis ini. Kalau saya mau menulis A, ya jadinya A. Nah, pengarang kitab suci itu bukan seperti itu. Bukan sekedar alat tulis di tangan Allah. Melainkan pengarang yang sungguh-sungguh. Yang kedua, kalau bukan alat tulis, apa? Kemungkinan yang kedua yang lebih baik adalah juru tulis. Bukan juga. Karena juru tulis itu hanya menulis apa yang dikatakan oleh orang lain. Menulis yang dibisikkan oleh Roh Kudus misalnya. Bukan seperti itu. Mereka adalah pengarang yang sesungguhnya. Oleh karena itu, karena pengarang itu adalah pengarang yang sesungguhnya, kemampuan mereka berbeda-beda. Jangan heran kalau nanti membaca bagian kitab suci, itu ada bagian yang indah, tetapi juga ada bagian yang kalimat-kalimatnya itu tidak bagus. Itu bisa dicek oleh para ahli khususnya kalau membaca teks yang asli. Kalau perjanjian lama ya teks Ibrani, perjanjian baru ya teks Yunani. Kita percaya saja kepada para ahli itu. Kita ambil contoh ya, mau contoh perjanjian lama atau perjanjian baru. Kita ambil dua-duanya. Kita melihat kitab Ayub.
bab 39. Ayub bab 39. Di mana Ayub? Untuk menunjukkan bahasa yang indah. Indahnya juga agak susah, karena ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi masih kelihatan keindahannya. Kitab Ayub bab 39, ayat 22 sampai 28 misalnya. Saya bacakan. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Nah, ini kan sudah bahasa yang bukan biasa ya, bahasa yang indah. Engkau itu Tuhan mengenakan surai pada tengkuk kuda. Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Imajinasinya kan sangat indah ya. Masa kuda kok melompat seperti belalang itu kan? Kalau bukan seniman mana bisa? Kuda ya kuda, bukan belalang. Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira. Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Ini kalau bukan seorang yang bermain bahasa, pandai bermain bahasa, bermain kata, tidak mungkin keluar kata-kata seindah seperti ini. Dalam bahasa Indonesia pun kelihatan. Salah satu contoh dari Perjanjian Baru, bahasa yang tidak bagus. Nah, ini tidak terdapat di dalam teks bahasa Indonesia, tetapi terdapat di dalam teks asli. Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Ini terjemahannya sudah diperbaiki. Kalau nanti sempat membaca teks asli, tidak baiknya di mana? Ini kan hanya berapa ayat ini? 4 ayat. Kalau dibaca teks aslinya, dipakai kata dan 13 kali. Saya sudah mengeceknya. Nah, kalau suatu kalimat di dalam suatu tulisan terlalu banyak dannya itu loh, kok dan terus. Biasanya kalau di dalam karya tulis, entah skripsi, entah apa, terlalu banyak dan ya dicoreti dannya itu. Dipakai kalimat baru atau apa, tapi jangan terlalu banyak pakai dan. Yang tidak pada tempatnya. Misalnya seperti itu. Dengan demikian, kita bisa melihat perbedaan-perbedaan antara para pengarang itu. Meskipun harus dikatakan dengan jelas bahwa kitab suci itu bukan hasil karya sastra biasa. Bukan. Nanti kita akan melihat ada 3 kata yang dipakai untuk mendekati kitab suci. 1, membaca. 2, merenungkan. 3, mempelajari. Membaca kitab suci, kalau dikatakan hanya dengan kata membaca kitab suci, itu kitab suci seolah-olah dibaca tanpa iman, sebagai karya sastra biasa. Kesannya seperti apa? Banyak kisah kitab suci yang mengerikan. Misalnya ketika Rasul mengutuk Ananias dan Safira, mati di tempat karena menyembunyikan yang semestinya diserahkan kepada para rasul, kan mengerikan. Belum lagi kalau cerita-cerita perang, lalu semua yang ditahan, ditawan itu dibunuh dan sebagainya, mengerikan sekali. Kalau hanya dibaca dengan cara itu, membaca kitab suci. Apalagi kalau kita ingat, membaca kitab Wahyu itu susahnya bukan main. Ini maksudnya apa? Gambaran-gambaran seperti itu. Itu membaca. Yang kedua adalah merenungkan.
Nah, kalau kita membaca kitab suci dan kemudian merenungkan itu pasti dengan sikap iman. Kitab suci adalah Allah yang berbicara, menyapa kita sebagai sahabat, mengundang kita masuk di dalam persekutuan dalam hidup Allah. Nah, yang ketiga adalah mempelajari. Ini lain lagi. Kalau membaca, ya membaca begitu saja. Kalau mempelajari, memandang teks kitab suci ini pertama-tama sebagai tulisan yang ditulis pada waktu tertentu, pada zaman tertentu, dan sebagainya, untuk menjawab pertanyaan. Teks ini berbunyi begini, dengan maksud apa ditulis? Jadi bukan kalau merenungkan kitab suci itu gampangannya, apa arti teks ini bagi saya sekarang sebagai orang beriman. Kalau mempelajari dengan sikap kritis, kita bertanya apa yang dimaksudkan oleh penulis yang adalah orang yang hidup dalam zaman tertentu, menghadapi jemaat tertentu, menulis begini, ini maksudnya apa? Dengan demikian, kita perlu untuk mempelajari, nah berdasarkan ini mempelajari, manusia itu, pengarang itu, yang mempengaruhi dia menulis itu apa saja. Tadi kan, kalau disebut yang menulis kitab, yang mengarang kitab suci itu adalah Allah lewat ilham Roh Kudus. Lah manusia yang dipakai oleh Allah itu manusia yang seperti apa? Itulah yang akan kita cari. Misalnya, nanti akan kita lihat manusia itu hidup di dalam zaman tertentu. Manusia itu hidup di dalam budaya tertentu. Dan seterusnya. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, manusia yang dipakai oleh Allah itu hidup di dalam zaman tertentu. Kita coba lihat apa ini maksudnya, lalu kemudian kita cari contohnya seperti apa. Zaman tertentu. Tadi sudah kita katakan bahwa kitab suci itu ditulis antara tahun 1000 sebelum Masehi sampai tahun 100 Masehi. 1100 tahun. Nah, silahkan membayangkan periode 1100 tahun itu sejarah mengalami apa? Yang dikatakan mengenai sejarah mengalami apa itu pasti menyangkut wilayah dan menyangkut, tanda petik, bangsa tertentu. Kita semua tahu, kitab suci Perjanjian Lama itu menyangkut wilayah Timur Tengah. Sekarang Irak, Israel, Mesir, mana lagi? Lebanon, yang zaman sekarang. Nah, zaman dulu namanya Irak belum ada, dulu namanya Babilonia. Pada zaman itu apa yang terjadi dan perkembangannya seperti apa? Itu yang harus kita teliti. Atau misalnya kalau mau lebih mudah saja ya, dalam perkembangan zaman, dari tahun keluaran dari Mesir sekitar abad ke-13 sebelum Masehi, sampai dengan zaman kerajaan Daud itu ada 300 tahun. Selama itu, umat Allah Perjanjian Lama mengembara di padang gurun, masuk tanah Kanaan, ada hakim-hakim, baru kemudian ada raja. Zaman Salomo, Daud Salomo abad ke-10 sebelum Masehi. Sementara, kerajaan itu hancur-hancuran, umat Allah Perjanjian Lama dibuang ke Babilonia abad ke-6 sebelum Masehi. Latar belakang seperti ini
mempengaruhi penulisan dan pengertian teks kitab suci. Daripada saya berteori, saya memberikan contoh saja. Banyak hal yang tidak bisa kita selidiki sendiri. Artinya kita mempercayakan diri kepada para ahli kitab suci yang sudah lama mempelajari itu. Kita lihat kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 3. Ini panggilan Abraham. Panggilan Abraham itu kalau diletakkan di dalam sejarah, nanti akan kita lihat sejarah itu seperti apa. Itu terjadi sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Bisa dicari di dalam buku sejarah. Nah, bunyinya begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Nah sekarang, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Teksnya begini ya. Sekarang muncul pertanyaan, berbagai macam pertanyaan. Apakah atau bagaimana Abraham bisa memahami kata-kata Tuhan, pergilah dari negerimu dan sebagainya? Bagaimana ada pernyataan bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat? Bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Apakah itu ramalan? Apakah itu nubuat? Atau bagaimana? Nah ini ceritanya kita mempelajari kitab suci. Kalau merenungkan kitab suci nanti ceritanya lain. Tetapi kita sedang mempelajari kitab suci. Nah hasilnya ketika mempelajari kitab suci, para ahli itu mengatakan begini. Teks ini ditulis pada zaman Salomo menjadi raja. Jadi meskipun ini ceritanya dari abad kedua, milenium kedua sebelum Masehi, tapi ditulisnya itu pada zaman kerajaan Daud dan Salomo. Nah, ketika Daud dan Salomo menjadi raja itu kan kerajaan Israel menjadi kerajaan yang sungguh-sungguh dahsyat. Oleh karena itu, kalau latar belakangnya sudah seperti itu, lah gampang sekali kan mengatakan engkau menjadi bangsa besar. Ya memang sudah besar. Zamannya Daud, zamannya Salomo itu kerajaannya memang sudah besar. Itu kalau kita mempelajari kitab suci. Jadi latar belakang teks ini adalah zaman Daud dan Salomo menjadi raja, kerajaannya sudah besar. Kok bisa Tuhan mengatakan maaf? Moga-moga saya tidak disalahkan menghujat Tuhan ya. Kok pertanyaannya kok bisa Tuhan maaf? Maksud saya kenapa di sini bisa dikatakan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kok bisa kepada Abraham sudah dikatakan semua kaum di muka bumi? Ya jawabannya itu, karena kerajaan Salomo, kerajaan Daud itu sungguh sudah kerajaan besar, bangsa-bangsa dari mana-mana yang dikenal pada waktu itu datang ke sana. Sehingga teks ini di balik atau di belakang teks ini
adalah kerajaan Daud, kerajaan Salomo yang sudah ramai dikunjungi orang dari berbagai macam bangsa itu. Mereka itu akan mendapatkan berkat lewat Abraham. Ini kalau kita mempelajari kitab suci. Jadi teks ini latar belakangnya seperti itu, sehingga kita bisa memahami, oh ya, tentu saja janji kepada Abraham itu sudah memuat janji menjadi bangsa yang besar. Nah, sudah besar bangsanya. Janji bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, kaumnya sudah datang ke situ, ke kerajaan itu. Sekali lagi kita baru sampai mempelajari kitab suci. Nanti kalau merenungkan lain lagi, ceritanya pasti berbeda. Ini bukan untuk disampaikan di dalam homili di dalam gereja. Kalau kita mau menceritakan panggilan Abraham dan memandangnya sebagai sabda Tuhan, pasti bukan itu yang dikatakan. Contoh lain lagi, ini dari abad ke-10 sebelum Masehi, teksnya berbunyi begini. Sekarang kalau kita lihat teks lain yang berasal, tadi sudah disebut, ketika kerajaan itu sudah hancur. Puncaknya Salomo, lalu Salomo hancur-hancuran. Kita baca kitab Ratapan misalnya. Kitab Ratapan, namanya saja sudah jelas ya, kitab Ratapan itu isinya ratapan semua. Bab 1 ayat 1 sampai 2. Ini teks ini berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi, selisih 400 tahun. Yaitu ketika atau sesudah kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, dikalahkan oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia, dan penduduknya dibawa sebagai budak ke Babilonia. Saya baca kitab Ratapan, bab 1 ayat 1 sampai 2. Mulai dengan kata betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Dimaksudkan adalah Yerusalem. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh, ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Mengapa demikian? Mengapa muncul kitab Ratapan? Yaitu karena bangsa pilihan Tuhan itu sedang meratap, dibuang ke Babilonia. Kota-kotanya hancur. Misalnya saya baca bab 2, kitab Ratapan ayat 2-5. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Judulnya sudah mengatakan, ini pasti tidak dari zaman Daud, pasti tidak dari zaman Salomo. Tetapi dari zaman ketika Israel berada di dalam situasi yang sangat sulit. Dan itulah masa pembuangan Babilonia yang berlangsung 50 tahun mulai dari tahun 587 sebelum Masehi. Nah, nanti kita akan melihat sejarah-sejarah seperti ini. Sekarang pengantarnya dulu. Kita lihat yang lain sekarang. Kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya bab 40. Ayat 1-5. Yesaya 40, 1-5. Kalau kitab Ratapan,
itu berasal dari zaman pembuangan. Kitab Nabi Yesaya bab 40 ayat 1 sampai 11 itu berasal atau dengan latar belakang 50 tahun sesudahnya. Jadi umat Allah perjanjian lama dibawa ke Babilonia tahun 587 sebelum Masehi. 50 tahun kemudian bangsa itu dibebaskan. Kenapa dibebaskan? Karena Raja Babilonia kalah perang, mati ketika Babilonia itu menyerang Mesir. Itu ada sejarahnya. Lalu muncul suatu kerajaan baru, namanya Kerajaan Persia. Rajanya namanya Kores. Jadi Babilonia yang membawa orang-orang umat Allah perjanjian lama sebagai budak, lemah. Kerajaannya dikalahkan oleh kerajaan lain, Persia. Itu latar belakangnya. Politik Raja Persia, kalau memakai istilah sekarang, itu sangat berbeda dibandingkan dengan Babilonia. Babilonia itu penjajah. Sementara Persia, Koresi, mempunyai politik yang berbeda. Orang-orang buangan ini akan dibebaskan supaya mereka bisa kembali ke tanah air mereka yang mereka sebut tanah terjanji dan membangun lagi semua yang sudah hancur. Nah, Yesaya bab 40 ayat 1 sampai 11 itu dari zaman ini. 50 tahun dari zaman kitab ratapan. Maka isinya sesuai dengan keadaan sejarah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Jadi bukan meratap lagi, tetapi memberikan penghiburan, sebentar lagi kamu akan dibebaskan. Karena Nabi melihat ini negara Persia ini, negara yang kalau memakai istilah yang sekarang, menghormati hak-hak asasi manusia. Tidak memperbudak, tetapi membebaskan. Itu cerita sejarah. Nah, kalau kita mencoba memahami apa yang terjadi di lingkungan umat Allah perjanjian lama, ketika mereka dibuang, itu masalah politik, tetapi kemudian umat Allah perjanjian lama itu dengan latar belakang keimanan mereka bertanya, apakah Allah, Yahweh yang mereka percaya, itu sungguh mengatur sejarah. Sungguh akan memenuhi janjinya kalau membiarkan bangsa yang dipilihnya itu menjadi bangsa budak seperti ini. Masuk akal ya, diberi janji, sekarang keadaan mereka sama sekali berbeda, bertentangan bahkan dengan janji itu. Mereka berpikir, betulkah janji Allah itu? Nah, Yesaya yang menulis bab 40 ayat 1 sampai 11 dan selanjutnya, itu membantu orang-orang perjanjian lama itu untuk berefleksi. Bisa dibayangkan ya, orang bertanya tidak bisa jawab sendiri, Nabi yang menjawab. Peranan Nabi Yesaya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya mengenai pengalaman di Babilonia itu dan mengenai masa depan umat Allah perjanjian lama itu, kita coba lihat tulisan-tulisan Yesaya. Yang pertama, bab 42, ayat 24.
intinya, pengalaman dibuang itu adalah akibat dosa Israel. Hukuman Tuhan. Bab 42 ayat 24. Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Nah, kalau secara politik, itu kerajaan Yehuda memberontak kepada Babilonia. Tidak tahu diri, kerajaannya kecil, tidak kuat kok memberontak kepada kerajaan besar. Ya pasti kalah. Itu politik. Nah, ketika peristiwa sejarah itu ditafsirkan dengan kacamata iman Israel, jawabannya begini. Siapa yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Di kesadaran bahwa pengalaman pembuangan itu adalah hukuman Tuhan, itu adalah refleksi atas peristiwa sejarah yang bisa dilihat di dalam buku sejarah. Tetapi itu bukan akhir. Karena apa? Allah yang sama yang telah menyerahkan umatnya kepada Babilonia, itu adalah anak Allah penebus. Teks yang sama, kitab yang sama, bab 48. Ayat 10 sampai 11. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi Allah akan menunjukkan kemuliaannya. Kemuliaan yang seperti apa? Ya, kemuliaan seperti yang ditunjukkan ketika Allah membebaskan umatnya dari penjajahan Mesir. Jadi nanti keluaran dari pembuangan Babilonia itu akan dibayangkan sebagai eksodus yang kedua. Pembebasan yang lebih dibandingkan dengan pembebasan dari Mesir. Ayat 17, bab 48. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Allah penebusmu, yang akan melakukan itu. Ayat 20, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai, kabarkanlah hal ini. Siarkanlah ini sampai ke ujung bumi, katakanlah Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Jadi tafsiran atas sejarah, politik, Persia membebaskan, ditafsirkan bukan Persia yang membebaskan, Tuhan yang membebaskan. Caranya membebaskan bagaimana? Nah ini, caranya Allah membebaskan itu adalah dengan menggunakan Kores, Raja Persia itu. Itulah yang dikatakan pada bab 44 Kitab Nabi Yesaya ayat 28. Akulah yang berkata tentang Koresi, dia gembalaku. Lihat, Tuhan Allah dapat menggunakan raja yang tidak mengenal Allah, dipakai sebagai alatnya, sebagai pembebas. Akulah yang berkata tentang Koresi. Koresi ini Raja Persia itu. Dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Di Koresi,
yang secara politik Raja Persia yang mengalahkan Babilonia memberi izin kepada bangsa buangan itu untuk membangun kembali Yerusalem, untuk membangun kembali Bait Allah. Bab 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Koresi yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Dengan demikian, saya berharap menjadi jelas bahwa teks kitab suci itu ada latar belakang sejarahnya. Jadi pengarang itu berasal dari zaman tertentu. Sehingga kalau kita mempertimbangkan apa yang terjadi pada zaman itu, kita bisa lebih memahami mengapa yang ditulis seperti ini. Yang kedua, manusia dari kebudayaan tertentu. Kita semua tahu Israel mempunyai kebudayaan. Tetapi bangsa yang paling maju kebudayaannya pada waktu itu adalah Mesir dan Mesopotamia. Sekarang Irak. Mesopotamia itu artinya wilayah di tengah dua sungai, Efrat dan Tigris. Sekarang Irak. Oleh karena itu, kita mesti bertanya kepada para ahli kebudayaan. Dan jawabannya itu diberikan oleh para ahli purbakala, oleh para arkeolog yang mempelajari wilayah-wilayah tertentu, misalnya menggali, dari penggalian bisa ditemukan, kota ini dulu seperti itu. Wilayahnya dibagi menjadi sekian bagian, itu semua keahlian para purbakala. Demikian juga ahli purbakala tidak hanya menggali tanah, tetapi juga mempelajari teks-teks kuno. Nah, sebagai salah satu contoh hasil pembelajaran mereka, kita lihat kitab Keluaran, bab 22, ayat 5 sampai 6. Kitab Keluaran bab 22 ayat 5 sampai 6. Oh, bab 22 ya, bukan bab 5. Ayat 22. Ini ada peraturan yang berbunyi begini. Peraturannya konkret sekali. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai, atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Mudah sekali kan ditebak, ini berasal dari periode mana? Pasti bukan dari periode padang gurun. Pasti. Karena di padang gurun orang tidak bercocok tanam, tetapi orang menggembalakan binatang. Jadi periode ini pasti berasal, teks ini, aturan ini, pasti berasal dari periode ketika umat Allah Perjanjian Lama sudah masuk ke tanah Kanaan menjadi masyarakat petani yang mulai bertani.
Itu satu dari zamannya. Lalu kalau ditanyakan apakah penulis aturan ini berpikir sendiri sehingga menghasilkan begini, ini ada kasus, lalu kasus itu ditulis sebagai aturan. Nah, menurut para ahli arkeologi, ilmu purbakala, ternyata tidak. Yang ditulis di sini itu sama dengan peraturan yang sudah berlaku di lingkungan. Nah, ini bangsa ini juga bangsa yang tidak dikenal lagi sekarang, yang disebut bangsa Hitit, H-I-T-I-T. Nanti dicari di Google itu ketemu bangsa itu siapa. Jadi mereka sudah bertani, mempunyai aturan-aturan hidup sebagai masyarakat bertani, dan peraturan ini, kode Hitit ini, yang diambil alih oleh entah siapa yang menulis kitab Keluaran bab 22 ayat 5-6 ini. Para ahli purbakala bisa menunjukkan ini loh, teks ini berasal dari kode Hitit pasal sekian sampai sekian. Dikatakan dari pasal 105 sampai dengan pasal 110. Dan itu berarti dari zaman ketika mereka sudah masuk ke tanah Kanaan. 1100 sebelum jadi kerajaan, masih sebagai petani. Satu lagi, Amos, kitab Amos, nabi yang terkenal itu. Kita baca kitab Amos bab 6 ayat 1-7. Ini berasal dari zaman mana? Saya baca, celakalah atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tenteram di gunung Samaria. Samaria itu di bagian utara. Atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini dan selanjutnya? Lalu ayat 3, hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading, dan duduk berjuntai di ranjang. Ini latar belakangnya adalah kerajaan utara pada sekitar tahun 760-an. Kritik sosial yang sangat kencang, sangat keras terhadap orang-orang kaya di sana. Kita semua tahu Amos sangat keras terhadap masyarakat yang tidak adil ini. Atau bab 5 ayat 7. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Jadi situasi itu memunculkan kritik sosial yang sangat terkenal dari Nabi Amos yang dipanggil untuk menyampaikan firman itu. Yang terakhir, dari kitab Kebijaksanaan. Nanti kita lihat Kebijaksanaan. Bab 1, ayat 16. Kitab Kebijaksanaan itu termasuk kitab Deuterokanonika. Ini. Bab 1 ayat 16 sampai bab 2 ayat 5. Kita baca salah beberapa ayat saja.
Tetapi dengan perbuatan dan kata para fasik telah memanggil maut dan didambakannya sambil memandangnya sebagai sahabat. Mereka mengadakan perjanjian dengannya, oleh karena mereka patut menjadi bagiannya. Karena angan-angannya tidak tepat, maka berkatalah mereka satu sama lain, pendek dan menyedihkan hidup kita ini. Dan pada akhir hidup manusia tidak ada obat mujarab. Seorang yang kembali dari dunia orang mati tidak dikenal. Serba kebetulan kita dijadikan. Dan kelak kita ini seolah-olah tak pernah ada. Asap sajalah nafas di dalam hidung kita. Dan pikirannya merupakan bunga api dari denyut jantung kita. Ini kok namanya kitab kebijaksanaan, tapi kok isinya begini. Nah, siapa kira-kira yang diwakili oleh kata-kata ini? Itu hanya bisa dijawab kalau kita melihat perkembangan kebudayaan. Ini adalah cara berpikir cendekiawan Yahudi yang telah meninggalkan agamanya pada abad pertama sebelum Masehi. Jadi jangan dibayangkan orang Yahudi selalu semuanya adalah orang yang taat kepada Tuhan. Pada abad pertama sebelum Masehi, banyak orang Yahudi yang meninggalkan Yahwisme, agama Yahweh. Ketika mereka meninggalkan agama Yahweh, pandangan mereka menjadi begini ini, sangat pesimis terhadap kehidupan. Jadi kadang-kadang susahnya itu begini, saudari-saudaraku ya. Kita membaca kitab kebijaksanaan Salomo yang bunyinya begini ini, lalu ditutup dengan demikianlah sabda Tuhan. Itu susah. Kalau kita tidak ingat, teks ini berasal dari zaman itu, mengungkapkan cara berpikir orang-orang Yahudi yang sudah meninggalkan agamanya, maka jadi caranya berpikir ya seperti itu. Baru kita tahu, kalau kita yakin, kita sadar bahwa penulis kitab suci itu adalah orang yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan tertentu. Kita sampai di sini dulu, kita lanjutkan dalam percakapan yang akan datang. Terima kasih. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh menarik ulasan pengantar episode baru ini, Kitab Suci Perjanjian Lama. Kepada kita telah disampaikan bahwa Kitab Suci Perjanjian Lama perlu dibaca sesuai dengan konteks, budaya, dan situasi zaman tersebut. Supaya kita tetap bisa menangkap esensi dari kitab itu dan bisa memetik buah-buah refleksi iman. Semoga kita senantiasa diteguhkan oleh firman-Nya yang menjadi pegangan bagi langkah hidup kita. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk berjalan hidup kita. Allah yang Maha Kasih mencurahkan rahmat kesehatan, perlindungan, dan damai sejahtera kepada kita dan keluarga serta komunitas kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.